Naik bus dari Larkin itu ada tricky sedikit nih. Jadi kalau kamu udah itu kan di sana ada antrian. Di sana juga ada antrian. Walaupun kamu udah beli tiketnya lewat online travel agent di HP, kamu harus ikut antri, bener-bener antri panjang banget. Perhatian kepada Bapak SMBTI 915. SMBTI 915. Wow, pentingnya hablum minannas menjalin hubungan antara manusia sesama manusia lainnya. Ini adalah suatu akak yang bertugas di salah satu terminal bus di Larkin, Johor. Beliau marah terhadap calon penumpang yaitu warga asing. Menurut saya ini mungkin kurang tepat untuk secara profesional kerja. Namun saya tidak menyalahkan, namanya perempuan terkadang juga mempunyai tensi naik turun. Ada juga seseorang yang tidak bisa memposisikan keadaan hidupnya bila mana ada masalah pribadi, kadang pun terbawa sampai di kerjaan. Itu bukanlah mudah. Tapi kalau lebih baiknya itu bisa konsisten dalam memisahkan waktu. Bila mana kita ada masalah di rumah ataupun di mana. Kalau waktu dikerja ya kita tepiskan fokus kerja saja. Tapi ya namanya orang kan sabar itu memang ada batasnya. Saya tidak menyalahkan. Namun ya apa boleh buat. Tapi kalau kalian lihat sendiri ini ramai sekali dan viral menuai komentar buat orang tempatan. Oke, seperti apa tanggapan orang tempatan mengenai video akak tadi yang marah-marah terhadap calon penumpang warga asing? Kakak, lu tak ada belajar sekolah kah? Lu cakap sama orang macam ni juga kah? Tak ada respect lagi, lu mau tiaw-tiaw orang macam suka-suka lu orang tiaw. Lu berdiri sana kerja dapat apa free kah lu kerja? Lu pun dapat gaji kan? Ini lu punya tugas mah. You mau hormat sama orang. Ah, lu suka-suka tiaw orang ingat apa? Sana dekat laki nak ramai macam ni oh. Saya punya pengalaman satu. Sekali saya ambil tiket saya mau balik kampung. Saya pergi tanya sama orang yang tunggu jaga bas saya tanya, bang, bas sudah mari. First, dia tak ada respect. Dia buat tak tahu je, buat bodoh je. Lepas tu saya tanya balik, dia cakap, belum mari, tunggu. Itu pun orang tak boleh cakap baik-baik. Lepas tu sekali lagi saya pergi tanya, dia lagi cakap bising Lepas tu saya tunggu. Kali ketiga saya pergi tunjuk saya punya tiket lagi saya tanya. Saya ingat itu bas. Tadi saya sudah jumpa itu bas, saya cakap, dia cakap tak ada. Lepas tu dia cakap, bas sudah pergi apa pasal lu tak ada pergi dekat bas. Lu orang depan berdiri, lu orang tak mau bagi kita orang pergi depan. Lagi lu orang cakap, okey kita orang bagi atur lu orang, kita orang bagi okey, kita arrange kita orang mau naik bas. Tapi orang pergi tanya, lu orang cakap tara-tara bas sudah pergi, lagi lu orang jawab macam mana? Itu lu punya hal lah, lu sendiri mau tanggung. Lu ingat apa senang kan? Kita orang pergi cari duit. Lu ingat apa kita pergi ambil dekat pokok duit semua. Tapi jalan pokok semua kita ambil Marina bagi lu orang RM30, RM70 pun duit tau. Lagi lu orang cakap pun tak ada respect. Bas sudah pergi, tu budak sana kerja punya ada satu budak. Dia tiaw saya lagi. Dia cakap, ciba ya tu lah. Lepas tu saya pun tiaw balik. Lu orang ingat baik-baik. Lu orang mau cakap sama orang, lu orang jangan mau bising-bising. Sana hati panas punya orang, kepala sudah naik angin. Dia orang baling apa-apa. Lu orang juga cedera. Lu orang jangan ingat orang sana semua mari. Semua orang baik. Kita bising apapun dia orang diam. Lu orang jangan suka-suka macam ni. Ini mesti kena ambil tindakan. Bos-bos bas, you bagi respect, lain kali kita pun bagi respect. Jangan benda ni asyik saya pun tengok laki punya bus stop memang banyak isu lah macam ni. Saya pun tak tahu apa lu orang jaga customer. Customer mari cakap lu orang tak mau layan. Lu orang suka-suka lu orang cakap lagi tunjuk muka. Ingat apa? Kakak lu bukan lu satu orang tahu sana kerja ramai macam tu. Lu orang saya cakap lu orang bagi respect belajar moral. Kalau lu orang tak tahu lu orang pergi balik sekolah lagi lah. Baru lu orang tahu. Lagi orang bukan warga negara Malaysia wah lu orang punya style wah lu orang tiaw suka-suka Suka-suka. Saya banyak kali saya pernah nampak tau. Sebab tu saya berani saya tunjuk muka saya cakap. Jangan macam ni tau. Dia orang pun bagi duit. Dia orang first respect human. Manusia lah orang bagi respect. Jangan mau tunjuk muka, jangan action. Okey kita dah. You pakai uniform tak kira apa uniform tau.
You kena respect orang. Ini tugas awak. Bukan sebab saya cakap macam ni, saya sudah panas hati tau. Banyak kali sudah kena macam ni. Lain kali lu orang kasih sikit respect. Respect sikit bagi lu orang. Kalau tak ada, lu orang jangan kerja sana. Lu orang pergi cakap sama lu punya bos. Sini saya tak boleh handle orang. Lu orang cakap macam tu, lu orang resign balik. Memang hot dah ni saya dengar. Fikir sikit. Sana orang tua semua ada. Jangan buat macam ni. Memang hot dah aku tengok macam ni. Wow guys, nah seperti tersebut tanggapan mengenai tadi petugas itu agaknya selama petugas dia ada kejadian marah-marah seperti itu, ada yang record sempat viral, dan ini tadi tanggapan orang tempatan yang mempunyai pengalaman di terminal bus Larkin. Ya maaf sebelumnya, ini saya bukan memburukkan ataupun apa, ini saya cakap sesuai pengalaman saya pribadi. Dulu saya waktu daripada Trengganu tahun 2014. Nah, saya pergi Johor. Ketika sampai di Johor di terminal itu saya mau pergi dekat Mersing. Akhirnya saya tak tahu bus yang jurusan pergi Mersing itu kemana. Itu masih belum malam sangat lah, mungkin 7.30 lah, atau dekat 8 malam. Ini saya setelah tanya kawan saya ada last bis yang jurusan pergi Mersing. Ya akhirnya saya terpaksa bermalam di JB. Ketika itu saya punya orang satu kampung call panggil saya singgah tempat dia satu malam berehat. Paginya saya baru pergi dekat Mersing. Nah dekat Mersing pun itu saya cari bus pun saya tanya pun macam bagi orang tak betul lah. Saya tanya pergi mana jurusan Mersing, tak ada, saya cakap macam-macam lah. Akhirnya saya pakai taksi, itu taksi yang warnanya biru, dan itu pun ya tidak berpatutan, dia pasang harga sesuai yang telah ditentukan pada argo taksi, namun dia mintanya lebih. Tapi tak apalah, saya boleh pergi, janji saya sampai tempat. Nah kadang ada konten kreator yang mengatakan di Malaysia peraturannya semua negara itu ada plus minusnya, hanya kalian saja belum tahu sisi buruknya, dan hanya untuk netizen Malaysia saja belum tahu sisi baiknya di Indonesia. Itu saja. Sebab saya ibarat di Malaysia makan asam, garam, pahitnya dan manisnya kehidupan di Malaysia. Sudah cukup saya rasakan. 20 tahun mendekati itu bukanlah sedikit. Jadi saya tahu. Hanya saya saja tidak record kejadian pengalaman saya. Hanya itu saja. Saya masih punya batasan. Ini patut tak patut saya share pada sahabat. Itu saja. Karena saya bukan tipe orang yang suka-suka pansos ataupun mencari sensasi. Hanya berhubung ini saya viral. Itulah saya ingin kongsikan pengalaman saya terhadap kalian. Mana-mana negara itu sama saja. Bahkan tanya kepada mancanegara sekali-sekala browsing ataupun di laman salah satu tempat yang berkunjungnya orang asing-asing. Tanya, respect bagaimana ketika dia datang di Indonesia. Saya bukan cakap baik tentang negara saya, karena kalian sendiri bisa menilai sendiri. Ini terkhusus yang sudah datang di Indonesia. Kalau yang belum datang, jangan komentar. Itu hoax. Oke, kali ini videonya saya lanjut. Ada salah satu orang Indonesia. Dia seorang vlogger dan dia hobinya traveling mengenai untuk pengangkutan transportasi bus. Dia masuk Malaysia melalui Singapura ataupun dia pergi ke Singapura melalui Malaysia. Nah, seperti apa videonya? Dia melakukan perjalanan melalui jalur darat, yaitu naik bus. Oke, yuk kita lihat video selengkapnya.
Buat kamu yang mau naik bis dari Singapura sampai ke Kuala Lumpur, tapi nggak langsungan nih, jadi nggak beli dan naik busnya dari Singapura. Tapi misalkan dari Singapura naik Causeway Link dulu ke Johor Bahru, terus dari Johor Bahru naik bus dari Larkin, itu ada tricky sedikit nih. Jadi kalau kamu udah, itu kan di sana ada antrian, di sana juga ada antrian. Walaupun kamu udah beli tiketnya lewat online travel agent di HP, kamu harus ikut antri, bener-bener antri panjang banget buat ngeprint boarding pass. Nah, beda kayak di TBS di Kuala Lumpur ya, Terminal Bus Padu Selatan. Kalau di TBS itu di online travel agentnya bisa langsung bayar buat dapetin QR code boarding pass. Tapi kalau di Larkin Johor Bahru ini itu nggak bisa. Jadi harus antri dulu buat ngedapetin boarding pass dan harus bayar 2 ringgit. Dan kalau nggak mau antri, kamu harus pesennya lewat website yang udah disediain sama Larkin di Terminal Johor Bahru ini, di Terminal Larkin ini, gitu. Jadi jangan lupa buat selalu cek apa-apa aja update soal rencana perjalananmu ya, terutama di daerah yang mungkin kamu belum pernah datengin gitu. Termasuk salah satunya ini, karena proses dari Singapura sampai dengan ke Larkin ini itu bisa berjam-jam banget, terutama pas lagi di imigrasi dan perjalanan dari Johor Bahru Sentral itu menuju ke Larkin sini. Semoga bermanfaat. Let's go! Nah, buat kawan-kawan yang dari Indonesia ketika melancong dari Singapura mau pergi ke Kuala Lumpur melalui jalur bus, bisa kalian pergi daripada terminal Singapura ke terminal Larkin Johor Bahru. Setelah itu bisa pergi Kuala Lumpur, dari Larkin ke Kuala Lumpur. Namun untuk proses pembelian tiket memang ini lumayan antri panjang kalau di Larkin. Beda halnya dengan terminal TBS. Dulu saya pernah 2 kali balik daripada KL, flight daripada airport KL. Dari JB sampai KL saya naik bus. Itu untuk segala akses boarding passnya itu dipermudah dalam pembelian tiket bus. Oke, buat sahabat-sahabat tuh video ini yang apa yang bisa diambil, satu, pentingnya kita beradaptasi, pentingnya kita bersikap sopan terhadap orang lain. Ya maaf, tadi agak marah-marah itu bukan ke warga tempatannya, dia marah kepada calon penumpang bus yaitu warga asing. Seperti halnya dia itu kayak naik bus tuh free, padahal tuh bayar, dia pun beli tiket. Ya, saya tidak menyalahkan, saya tengok videonya pun tidak ada dia yang rusuh, tidak ada pun, dia pun beratur baik, tidak ada macam itu. Ya namanya sudah delay, orang pun mesti boring mah, tunggu. Jadi dari penataan jadwal jam perjalanan untuk busnya pun yang jadi masalah. Jadi ya wajar saja penumpang pastinya pengen cepat sampai, pasal sudah terlambat bila mana dia ada urusan penting kah atau macam mana. Inilah makanya marah-marah kepada warga asing sebab dia pun bayar, itu saja. Pentingnya kita mengasah moral kita untuk bersikap kemanusiaan terhadap sesama. Sebab kita tanpa manusia lainnya ataupun kita hidup di dunia sendiri, apabila pun kita punya kuasa, tidak ada gunanya. Berikanlah contoh yang baik, berilah pengayoman, perlindungan, pelayanan yang baik sebagaimana layaknya yang telah ditugaskan, yang telah ditetapkan dalam bertugas. Oke, semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pentingnya bermoral terhadap sesama. Cukup sekian dan sampai di sini video dari Ridwan Channel. Semoga menarik untuk Anda simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.